Nah ini nih ada satu nih. Nah ini dia. Nih paku jari payung ini. Ya. Kalau diintimidasi enggak, cuman hanya dikatain, diledek, ah nggak ada kerjaan, orang gila gitu. Ada yang ngatain begitu. Ya sih nggak nyakit hati, enggak, biarin aja. Kita kan beramal, mungkin dia nggak tahu kalau kita cari amal baik begitu. Kan kita nggak tahu dosa kita seberapa banyak, kita nggak tahu. Itulah celengan kita di akhirat nanti. Kita berlomba-lomba cari amal yang baik. Gitu. Usia senja tak mengendurkan semangat saya sebagai penggali kubur, makam-makam Betawi Gunung, dan relawan Saber Ranjau Paku di ibu kota. Saya ada di makam, ya udah saya di makam bersih-bersih gitu, nyapu, bakar-bakar sampah, itu kegiatan saya ada di situ. Ya itu nyapu-nyapu kayak tadi tuh, nyebutin rumput, rapiin, udah begitu aja. Ada waktu senggang banget nih ya kita nih, nanam pohon ya tuh, pohon pisang gitu tanemin. Mungkin buahnya kita ambil, bagi-bagi sama teman-teman. Udah direbus dah. Udah buat ngopi-ngopi itu situ, itu hiburannya di situ. Enak bener, kita sih enjoy aja jalanin deh. Terima apa adanya. Ya kita hidup berpandai bersyukur lah. Kalau dibilang kurang, orang ya kurang lah. Nah, kita kan nggak boleh begitu. Kita harus bersyukur, pandai bersyukur. Dikala tak ada rombongan pengantar jenazah, baju lusuh saya berganti dengan safari dan rompi relawan. Waktu gabung di organisasi tim Saber itu saya di tahun 2010 gabung gitu. Sebelumnya saya dulu sambil berangkat kerja di situ banyak paku berserakan di jalan. Saya dulu belum ada magnet, hanya ngambilin pakai ranting-ranting pohon. Pakunya saya singkirin ke pinggir, baru saya ambilin di jalan itu. Nah pada saat itu tiap hari saya terus begitu sendiri. Nah lama-lama kok ini ada dua orang ini, yang namanya Pak Abdul Rohim dan Pak Siswanto, tapi saya juga dulu belum kenal itu siapa namanya. Akhirnya kita gabung lah, dibentuk jadi tim Saber Relawan Ranjau Paku. Nah saat itu kan kita lihat banyak orang yang pada kempes tuh bannya, dia nuntun motor, kesian sampai berkeringat tuh. Nah di situ saya jadi merasa sangat prihatin sekali dengan keadaan itu. Nah di tahun 2013 saya tuh pensiun tuh, udah nggak kerja lagi. Saya tetap gabung dengan relawan Ranjau Paku, masih tetap saya lakonin itu. Sudah hampir 10 tahun lebih menjadi relawan. Tiap langkah kaki saya kerap mendapati Ranjau Paku di jalan raya. Itu ada di sekitar Jalan Gatot Subroto, mulai dari Selipi, BPK, terus ke arah Cawang, Pancoran. Nah itu paku banyak bertebaran di situ, itu oleh oknum tambal ban lah. Di jalan itu kurang lebih bisa setengah jam, 40 menit lah kurang lebih. Itu saya sisihkan waktu di situ. Kurang lebih ya 100 meter itu dari perjalanan itu. Ini paku yang sepanjang jalan ini mulai dari BPK sampai ke arah Pancoran. Nah, ini baru di sini aja nih. Saya buat sendiri. Saya las sendiri. Oh, teman-teman yang lain juga pakai gini juga? Enggak semuanya. Yang saya lihat, saya sama Siswanto pakai ini. Ya ini roda dari kelahar bekas. Kelahar bekas motor ini. Kelahar bekas motor. Oh. Kalau platnya itu dari apa bikin?
Itu bordes. 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 Plat orang seperti landasan bis tuh kan, bis kota ada. Ini saya beli di Singgalang nih. Magnetnya itu magnet apa? Magnetnya bekas ini speaker. Saya belinya di Poncol. Di Poncol banyak nih magnet kayak gini. 15.000 satu. Magnetnya aja 15.000 kali 5, 75. Ini platnya ada 2 ya. Satu saya simpan 50.000. Karena kalau besi saya nyari nih di pemulung. Besi ukuran 10 mili. Nah itu. Saya beli itu 5.000. Kalau kelaher terus terang aja saya minta di bengkel-bengkel. Yang ukuran sekian, Bang. Yang ukuran tipenya 6.300. Nah, itu cocok sama ini nih. Asnya ya. Pak, biasanya ranjau paku model apa aja? Jari payung sama paku reng. Korek. Ya. Itu paling banyak ditemuin ranjau paku. Iya. Mereka tuh nebar di pinggir jalan gitu aja, nyebar. Disebar ya pinggir jalan begitu aja. Terutama jalur motor yang disebar. Soalnya dia nomor 1 ngincernya motor roda 2. Itu. Dan biasanya itu paku-paku bekas semua. Paku beli kadang-kadang dia. Beli di material. Iya, dimodalin. Nah itu paku apa tuh, Pak? Ini paku reng ini, paku reng ya. Masih banyak tuh di Jakarta kayak gini, paku-paku jenisnya kayak gini. Oh, masih banyak. Selain paku kayak gitu ada jenis paku lain lagi nggak? Ada paku jari-jari payung. Nah, ini contohnya nih tuh. Dia ada lekukannya. Oh. Jadi kalau ban tubles ini nggak ada artinya nih. Anginnya lewat celah-celah ini nih, lihat terunya dia nih. Oh, Anginnya lewat celah-celah ini, lewat lekukan ini nih tuh. Jadi nggak ada artinya ban tubles sekarang kalau kena jari-jari payung ini. Posisi bannya berarti nanti paku nempel gimana bentuknya? Jadi kadang-kadang kalau di lindes kan jomplang tuh, jadi berdiri. Nah, nancep. Nancep dia. Oh. Kayak gini masih jadi tren baru lagi ya biasanya ya? Oh, ini udah lebih enak pakai ini katanya. Soalnya apa? Ini lebih jahat dari paku biasa, dari paku reng. Soalnya kan kalau paku reng, kalau ban tubles masih bisa nutup anginnya, nggak keluar. Tapi kalau jari payung pasti akan bocor. Ya itu seminggu bisa 2-3 kali lah. Saya nggak ngatur waktunya di situ. Soalnya apa? Saya kan di sini juga banyak ngurus makam juga gitu. Nah, kalau paku-paku itu saya kumpulin aja. Kalau saya perlu ya untuk bikin kandang ayam gitu, gitu aja. Ada banyak, ada 10 kilo saya simpen itu. Apa yang saya lakukan ini ikhlas dari hati. Meski ada beda paham orang yang lalu lalang di jalan raya dan intimidasi oknum tukang tambal ban. Ya dari hati saya jadi nyamper aneh, pengen nyamper. Udah ibaratnya kangen saya ini nyamper ibarat gitu ya, begitu. Tanpa disuruh, tapi yang penting dari hati nurani kita ikhlas nyamper ya nyamper. Gitu. Kalau diintimidasi enggak, cuman hanya dikatain diledek nggak ada kerjaan orang gila gitu. Ada yang ngatain begitu. Ya sih nggak sakit hati enggak, biarin aja. Kita kan beramal, mungkin dia nggak tahu kalau kita cari amal baik begitu. Ya kan kita nggak tahu dosa kita seberapa banyak, kita nggak tahu. Itulah celengan kita di akhirat nanti. Kita berlomba-lomba cari amal yang baik. Dukanya ya pada saat hujan, saya ada repot tuh dukanya itu. Ya sukanya ya kalau ada orang di jalan simpati sama saya kadang suka ada ngasih uang. Nah, itu sukanya di situ. Kalau dari saudara belum ada yang jadi korban. Alhamdulillah jangan sampailah terjadi korban. Begitu juga kawan kerja nggak ada itu. Terus si Abdul Rohim pernah celaka dia diseruduk motor itu. Motornya motor apa tuh? Bison motor. Pas namanya Bison juga diseruduk dia. Apa luka tuh kepalanya berapa jahitan tuh dibawa ke rumah sakit Tarakan situ. Ya resiko sebagai relawan sabar ranjau paku, tidak hanya panas matahari dan dinginnya hujan. Nah, kalau saya pernah nyaber tuh tengah malam sekitar jam 11 malam di depan kantor BPK di tikungan situ. Ya saya lagi di tengah nyaber tengah malam sendiri. Mobil ke sana kencang sekali, saya nggak bisa kemari, nggak keburu. Udah saya diem aja gini. Udah dekat baru saya begini. Saya udah pasrah aja itu.
Begitu menghindar ya saya disambar nih bahu saya, spionnya sampai patah itu sama tuh mobil. Nggak apa-apa, alhamdulillah saya aman-aman aja gitu. Mungkin Tuhan ngasih saya selamat gitu. Sejauh ini keluarga saya juga mendukung sebagai relawan Sabar Ranjau Paku. Ya pasti di hatinya sih rasa takut ada, namanya di jalan raya kan kita takut ketabrak lah apalah, celaka, kita nggak tahu. Gitu. Ya begitulah, dia fokus nyari paku gitu kan di jalanan gitu. Saya bilang kalau ini hati-hati aja gitu. Ya takut sih, ada takutnya gitu. Tapi ya pasrah aja lah sama yang kuasa gitu. Tahu saya juga itu nggak bakal bisa kaya. Yang penting kan kita beramal, nah, kita sadar ya situ aja. Namanya relawan emang nggak ada penghasilannya uang gitu. Harapannya semoga yang saya lakukan ini menjadi celengan di akhirat nanti. Mudah-mudahan yang di jalan raya itu tidak ada yang celaka, kena ranjau paku, dan si pelaku penyebar paku juga mudah-mudahan dia sadar, tidak mau lagi menyebar paku. Si penambal ban itu sadar lah itu perbuatan tidak baik, itu perbuatan yang dosa. Mudah-mudahan dia sadar di situ, nggak akan lagi menyebar paku. Itu harapan saya di situ aja. Itu kan cari uang yang haram itu cara begitu.